Tempat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mencoba, tadi ada 3, Bang Abil, saya juga 3 juga aja. Jadi masing-masing 5 menit. Pertama, kalau kita kembali ke belakang, terus nanti kedua kita bicara hari ini, terus ketiga kita bicara ke depan. Nah, ke belakang, kalau kemarin teman-teman adik-adik bicara sibuk ada di Basarnas lagi rame ya. Nah, itu kan bicaranya itu dia undang-undang tindak pidana korupsi tahun 1991. Dia kena pasal 5 menerima suap. Rame, se-Indonesia rame. Siapa yang harus ngadilin, siapa yang harus nangkep dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara undang-undang yang digunakan tadi untuk kasus Basarnas itu tahun 91, tapi sebenarnya tahun 71 itu udah ada, mirip sekali undang-undangnya. Nggak jauh beda. Tahun 71 kamu di mana? Lagi sama pesawatnya ini kali ya, Elon Musk ya, Elon Musk. Nah, tapi kok nggak berubah ya? Tahun 71 udah ada. Tahun 98 kita hampir bubar negaranya kan? Itu undang-undang tindak pidana korupsi tahun yang digunakan nangkep Basarnas kemarin itu, tahun 71 itu udah ada undang-undang itu. Tapi nggak dibikin apa-apa kan sampai kita hampir bubar tahun 98. Nah, kemudian kenapa ini tidak berubah? Itu tidak lain tidak bukan karena memang tadi kembali lagi kita tidak memiliki imajinasi kita tentang bagaimana membuat Indonesia bersih. Ada satu majalah terbitan Harvard Business Review. Sekarang kan teman-teman udah biasa makin AI ya. ChatGPT udah buka-buka kan ya. Si Harvard Business Review edisi Agustus ini mengatakan itu hanya untuk membantu kita to enhance our knowledge. Hanya mempercepat saja. Tetapi yang esensi adalah apa yang disebut oleh Einstein itu adalah imajinasi. Bagaimana Anda bisa menggunakan imajinasi Anda? Nanti kalau enggak nanti kita akan seperti tadi itu. Tahun 71 udah ada undang-undangnya. Hari ini sudah ada ChatGPT-nya, tapi kita enggak menggunakan imajinasi kita seperti Harvard Business Review tadi katakan. Akhirnya kita hanya masuk dari satu masalah ke masalah lain. Bukan kita enggak punya nikel, bukan kita enggak punya uang. Kita berulang-ulang mengatakan kalau kita mengelola keuangan dengan baik, setiap pengangguran dapat paling minim 15 juta per hari, per bulan. Karena uangnya banyak. Nah, itu kondisi hari ini dengan kondisi masa lalu tidak jauh berbeda. Anda mau ganti undang-undang juga sama saja. Nah, oleh sebab itu bagaimana ke depan? Kayaknya aku bisa 10 menit nih. Bagaimana ke depan? Anda harus memilih orang-orang yang mempunyai passion, yang mempunyai imajinasi tentang bagaimana membangun Indonesia. Ini bukan kita tidak punya uang, bukan kita nggak punya peraturan, bukan kita nggak punya nikel, nggak punya mineral, nggak punya kelapa sawit. Bahkan beberapa tokoh dipanggil hanya harga minyak goreng naik karena mereka punya konflik of interest di dalamnya. Nah, yang paling sulit adalah kalau kita bicara ke depan, hari ini kita hadir di sini untuk bicara ke depan. Karena hari ini kita akan bicara keadilan sosial, oleh sebab itu setiap orang harus menggunakan imajinasinya. Nanti Rocky akan menjelaskan imajinasi dia seperti apa. Sampai kemarin mau dilaporkan ke polisi itu. Dia nanti biar dia jelaskan. Iya kan? Karena dia menggunakan imajinasinya, setiap kata dia gunakan imajinasinya. Jadi sekali lagi, apa yang disebut Einstein, hidup ini adalah soal imajinasi, bukan kita nggak punya uang, bukan nggak punya aturan, tetapi bagaimana Anda punya passion untuk kemudian membangun imajinasi sama-sama membuat Indonesia yang berkeadilan sosial. Saya khawatir kita nanti kalau salah pilih untuk tidak mendorong perubahan, ingat teori perubahan itu nggak gampang. Anda harus memilih orang-orang yang punya jantungnya 3, knowledge-nya di atas rata-rata, disiplinnya di atas rata-rata. Ya kan, perjalanannya juga dalam kehidupannya di atas rata-rata. Kalau enggak kita akan melihat apa yang disebut dalam teori tacit knowledge.
Ada ilmu, setiap orang itu punya ilmu yang tersembunyi. Saya selalu ditanya-tanya di TV, kok saya terus yang ditanya korupsi-korupsi ini. Karena ternyata saya pelajari tacit knowledge, ilmu yang tersembunyi yang nggak dialami oleh orang lain. Oleh sebab itu gunakan imajinasi adik-adik untuk kemudian kamu bergaul dengan banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi saya juga selalu biasanya di mana-mana selalu pingin habis dari sini bagaimana Pak Saud bisa engagement. Nanti bikin yang namanya WA group, saya masukin di dalam, kita bisa komunikasi. Oke, setuju ya? Nah, jadi sekali lagi saya akan menutup bahwa kalau kita melihat ke belakang, melihat hari ini ada sesuatu yang tidak beres. Ini as a matter of national leadership. Anda sekali salah pilih, kerugiannya 10 tahun. Karena cenderung orang berkuasa 10 tahun. Bila perlu 3 periode, ya enggak? Ya kan? Bila perlu 3 periode. Jadi hati-hati, jangan salah pilih. Saya nggak mau nunjuk apa, gunakan imajinasi. Imajinasi ini itu menggunakan untuk memilih 4-3 calon yang terbaik sekarang ini. Pasti kalau saya nyebut nama nanti kalian marah, walaupun di dalam hati saya ada gitu ya kan. Nanti bilang, Pak Saud jangan cuci otak saya. No, nggak bisa, otak kita nggak bisa dicuci. Karena kamu masuk bilik suara juga kan antara kamu dengan Allah kan, benar nggak? Ya, tapi gunakan imajinasi itu. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa dialog. Jadi ingat, masa lalu, masa kini, ini kalau nggak dihadapi orang-orang yang benar-benar bisa, orang-orang yang bisa menggunakan imajinasinya. Karena teknologi ada, semua ada. Kekurangan kita adalah kita tidak bekerja dengan imajinasi kita sebagaimana kata Einstein dan Harvard Business Review yang terakhir ini. Mungkin itu dulu, sementara kita bisa dialog. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih Bang Saud.